Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Budi Harto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Grogol. Yang kami hormati Ibu Yeni Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Grogol. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif karena ada halangan suatu apapun. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan saya bacakan susunan pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga diseminasi budaya positif, acara yang keempat sesi diskusi, acara yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama pembukaan, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Memasuki acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah kepada beliau Bapak Budi Harto, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Grogol, wabil khusus kepada Bu Yeni Pratiwi selaku calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Pada awal hari ini marilah kita tetap panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semuanya untuk bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang alhamdulillah kita sudah diberi petunjuk arah hidup dan insya Allah nanti akan dapat syafaatnya di
berdoa. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan dari calon guru penggerak untuk mengadakan kegiatan presiminasi. Yang utama, saya selaku yang dituakan di SD Negeri 3 Tlogo sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program kegiatan CGP. Dari sinilah kita bisa menggali ilmu apa yang sudah didapatkan oleh calon guru penggerak, yang insya Allah nanti setelah menjadi guru penggerak, harapan kita Bu Yeni menjadi lebih mahir dan memberikan multiplier efek pada kita, baik dalam kompetensi kita dalam membimbing, membina, mengarahkan, mendidik kepada anak-anak kita maupun kepada pribadi-pribadi kita sebagai bentuk tanggung jawab yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui SK-SK yang kita terima. Harapan saya dari kegiatan CGP ini nanti bisa memberikan multiplier efek yang positif berkenaan dengan pribadi Bu Yeni maupun kepada kita semua, demi kemajuan bersama SD Negeri 3 Tlogo, khususnya umumnya pendidikan di Indonesia. Karena forum kegiatan ini sangatlah penting, maka perlu kita sadari bahwa ini merupakan kebutuhan kita, bukan kebutuhan Bu Yeni semata. Kalau kita sudah merasa membutuhkan, bagaimana cara kita bisa meningkatkan khususnya prestasi baik secara akademis non akademik yang berimbas kepada hal positif kepada siswa, maka dari itu kegiatan CGP itu merupakan kepentingan bersama. Tapi juga Bu Yeni mengundang kita untuk menyampaikan apa yang sudah beliau dapatkan melalui rangkaian kegiatan CGP. Dalam kegiatan di pagi hari ini, Bu Yeni sudah mengambil judul kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya harapkan nanti bisa ada penjelasan apa saja makna dari kata-kata yang tertuang dalam judul, sehingga dibentuklah sebuah FGD Forum Komunikasi Group. Komunikasi ini untuk menyalurkan, menyampaikan, berdiskusi bersama bagaimana langkah kita ke depan sesuai dengan harapan pemerintah melalui program CGP. Karena CGP merupakan guru yang baru saja menjadi calon guru penggerak, maka dari itu tentunya ilmu yang diterapkan masih begitu hangat, masih bisa diterima secara baru saja, sehingga mestinya memberikan motivasi. Kalau kita mendapatkan yang terbaru, motivasi kita akan lebih tinggi. Hal yang baru inilah yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan guru agar nanti bisa kita kembangkan bersama. Memiliki kreativitas inovasi, baik kreativitas yang terjunjung didapatkan dari FGD maupun dalam kegiatan CGP saja rangkaiannya sudah 6 bulan, ini baru seperempat perjalanan, belum, masih banyak. Dari situlah saya pesan kepada Bu Yeni apa yang didapatkan dari kegiatan CGP ini bisa tersalurkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan bisa diterapkan di lingkungan pendidikan khusus untuk SD Negeri 3 Tlogo yang nantinya berdampak positif kepada kita guru maupun kepada siswa. Itu yang saya harapkan. Marilah kita dukung bersama rangkaian kegiatan diseminasi khususnya ini
ini, dan besok masih ada rangkaian kegiatan yang lainnya yang tentunya Bapak Ibu guru paham dan nantinya juga bisa memberikan motivasi kepada guru lain yang belum CGP, khususnya yang PNS P3K bisa ikut menjadi CGP dan berakhir menjadi guru penggerak. Setelah menjadi guru penggerak, kita memiliki visi dan misi yang sama, target kita insya Allah bisa didapatkan. Itu saja, semoga kegiatan hari ini Allah memberikan ridho kepada kita semuanya, hasilnya lebih baik dan akan mendapatkan petunjuk dari Allah untuk bisa menjalankan tugas kewajiban kita. Itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada semua Bapak Ibu guru atas apa yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Budianto, kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara yang ketiga, acara ini diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Kepada beliau, Ibu Yeni Pratiwi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Trogo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SD Negeri 3 Trogo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul pada ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya pada acara pada siang hari ini. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita belajar dan berkolaborasi dengan pendekatan inquiry apresiatif dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SD Negeri 3 Trogo. Next Pak. Nah, konsep utama modul budaya positif yang akan kita musyawarahkan atau kita diskusikan pada siang hari ini yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama tentang disiplin positif, kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol restitusi, yang kelima keyakinan kelas, dan keenam adalah segitiga restitusi. Next Pak. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Next Pak. Disiplin positif, Bapak Ibu, dalam bayangan kita, dalam anggapan kita, disiplin itu apa? Mungkin Pak Agus, disiplin itu apa Pak? Menurut Pak Agus? Kalau menurut saya yang namanya disiplin itu tepat waktu. Disiplin tepat waktu. Pak Sudi punya pandangan lain tentang disiplin? Sesuatu hal yang kita kerjakan sesuai dengan aturannya. Sesuatu hal yang dikerjakan sesuai aturan. Ya, dalam budaya kita makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya, pagi-pagi harus berangkat tepat waktu. Jadi kita atau anak-anak kita mau tidak mau seharusnya masih enak-enak tidur, dia harus bangun pagi. Ya, mungkin di awal-awal itu merasa tidak nyaman. Biasanya santai-santai, dia harus terpaksa bangun pagi demi kata disiplin tadi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menjadikan nilai disiplin sebagai salah satu karakter yang dimiliki oleh murid dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Next, Pak. Nah, yang kita inginkan disiplin itu bukan karena paksaan, bukan karena ada aturan. Anak itu melakukan kedisiplinan, tapi yang kita harapkan adanya motivasi dalam diri anak itu sendiri. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan perilaku pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Yang kita harapkan adalah penanaman disiplin ini, anak-anak melakukannya tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming apapun, entah itu hukuman atau pemberian hadiah. Tapi kita harapkan disiplin itu tertanam sejak dini dengan kesadaran anak tersebut. Next, Pak. Nah, biasanya anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dalam dirinya, ada kebutuhan dasar. Kalau dulu kita belajar IPS, kalau nggak salah di pelajaran IPS ada 3 kebutuhan dasar. Ya tidak Bapak Ibu? Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Nah, pada survival atau bertahan hidup ini meliputi kebutuhan makan, minum, pakan, sandang, papan, kebutuhan akan keselamatan, merasa nyaman, aman, itu namanya untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan hal kesenangan. Kesenangan di sini, murid-murid kita mempunyai kebutuhan, misalnya di dalam kelas, anak itu tidak hanya ingin menerima pembelajaran saja, tapi dia juga membutuhkan suatu kesenangan. Makanya bagaimana kita sebagai guru bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Tidak hanya kita memberikan materi, tetapi bagaimana kita memperhatikan kebutuhan dasar mereka akan kesenangan. Yang ketiga yaitu cinta dan kasih sayang. Entah itu cinta dan kasih sayang dari kita sebagai guru ataupun dari rekan-rekannya, dari teman-temannya. Mereka merasa diperlukan sama teman-teman, merasa dibutuhkan, bisa gabung pada kelompok. Itulah yang dinamakan dengan kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Untuk selanjutnya yaitu penguasaan. Suatu anak akan merasa bangga jika dia bisa melakukan hal sekecil apapun yang dia bisa. Kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Mungkin ada yang hebat dalam hitung-menghitung, ada yang hebat dalam membuat karangan, ada yang hebat dalam menyanyi. Kita berikan kesempatan kepada murid-murid kita untuk mengembangkan bakat dan minatnya serta potensi yang ada sehingga pemenuhan kebutuhan dasar atas penguasaan itu dapat dipenuhi oleh murid-murid kita. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah bagaimana anak itu bisa mengapresiasi, bisa mengembangkan apa yang dia inginkan, bakatnya. Kita sebagai guru hanya dapat menuntun, karena pada dasarnya murid-murid kita sudah mempunyai potensi yang dibawa sejak lahir. Kita sebagai guru hanya menuntunnya supaya untuk mengembangkan apa yang mereka miliki tanpa ada paksaan. Next, Pak. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia. Biasanya yang terjadi adalah murid-murid kita melaksanakan kepatuhan, kedisiplinan. Itu karena apa? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kalau tidak menggunakan seragam lengkap, nanti hari Senin saya disuruh baris di depan. Kalau saya terlambat sekolah, nanti saya disuruh berdiri di depan kelas. Kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti saya disuruh mengerjakan di luar kelas.
karena mendapatkan suatu imbalan. Nah, dari yang pertama dan kedua itu tidak akan berjalan terus-menerus kontinu, tetapi karena memang hanya takut adanya hukuman atau karena mengharap suatu imbalan. Nah, yang kita harapkan adalah murid-murid kita itu dapat menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Perilaku disiplin itu memang tumbuh dari dalam hatinya. Nah, itulah Bapak Ibu yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, bagaimana supaya murid-murid kita tertanam motivasi dalam dirinya, dalam hatinya untuk bertindak disiplin. Next, Pak. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya yaitu karena hukuman dan penghargaan. Yang pertama, hukuman itu hanya akan membuat siswa tersakiti, merasa tidak nyaman, merasa takut, merasa dipaksa. Kemudian murid cenderung menyembunyikan kesalahan, cenderung berbohong. Kenapa? Kalau jujur nanti takut dihukum. Kemudian untuk penghargaan, ini terkesan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena anak-anak hanya mengejar imbalannya. Saya mau dapat itu. Kemudian merusak hubungan sifat ini. Biasanya tidak semua anak itu akan mendapat penghargaan. Yang mendapat penghargaan biasanya anak-anak itu saja, anak-anak yang pandai, anak-anak yang mampu. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Nah, itu nanti akan timbul sifat ini. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Itu kemudian next Pak. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam restitusi ada 3 tahapan yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara menangani. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Ada suatu kasus, nanti bisa kita lihat mana yang hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Ada salah kasus satu yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Jika kita tidak lanjuti dengan hukuman, maka guru akan menyuruh murid untuk berdiri di luar kelas selama pelajaran berlangsung. Misalnya, ada satu anak yang tidak mengerjakan PR, Doni tidak mengerjakan PR. Doni, kamu tidak mengerjakan PR. Silakan kamu keluar, kamu berdiri di luar kelas, atau silakan kamu kerjakan PR kamu atau tugas kamu di luar kelas. Kemudian juga tentang konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebelum masuk kelas. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, berarti kan anak sudah tahu jika tidak mengerjakan PR berarti dia akan mengerjakan di waktu istirahat. Dia akan kehilangan waktu istirahatnya. Seharusnya istirahat, dia harus mengerjakan PR. Kemudian bagaimana kalau dengan restitusi? Nah, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dengan cara restitusi ini kita banyak berbicara dari hati ke hati ke siswa kita, ke murid-murid kita. Kita awali dengan kata pancingan. Mengapa? Kamu tidak mengerjakan PR, Nak? Apa kamu tahu kesalahan kamu? Nah, kita pancing seperti itu sampai anak itu membuat kesepakatan dengan kita. Tapi bukan kita yang menyuruh oh begini, tapi anak sendiri apa yang akan dilakukan anak tersebut. Nah, ini sebelumnya saya juga belum melakukannya sekali, belum mempraktekkan. Mari mungkin
Bapak Ibu pada tahun ini nanti kita laksanakan seperti apa hasilnya pada guru penggerak angkatan terdahulu sudah mempraktekkan itu juga katanya itu berhasil cukup bagus. Kita bisa mencontohnya, nanti kita bisa mempraktekkan bersama-sama. Next Pak. Nah, guru di sini punya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga pemantau, keempat teman, dan kelima sebagai manajer. Apa bedanya dari kelima posisi kontrol tersebut? Setelah ini ada suatu kasus, mari kita lihat seperti apa yang sebagai penghukum, mana yang sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer. Nanti Bapak Ibu kita bisa menilai diri kita. Kita berada di posisi kontrol yang mana? Next Pak. Nah, ini ada suatu kasus murid makan di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Jika kita pada posisi penghukum, kita akan bilang ke anak, nah, patuhi aturan sekolah, lalu tulis kalimat, saya tidak akan makan di kelas. Bapak Ibu, adakah hubungannya antara makan di kelas dengan menulis saya tidak akan makan di kelas? Apakah dapat menyelesaikan masalah Bapak Ibu? Kira-kira bisakah menyelesaikan masalah anak itu tidak akan makan di kelas? Tidak ya, anak itu hanya akan cukup capek, apalagi disuruh menulis 100 kalimat saya tidak akan makan di kelas. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Ibu sangat kecewa. Ibu kecewa sama kamu. Kenapa kamu melakukan hal itu? Tiba-tiba anak memikir, apabila gurunya berkata seperti itu, dia akan sangat merasa bersalah. Oh iya ya, Bu Guru sudah berkali-kali bilang kepada saya, kok saya masih melakukan ini terus. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Nah, ini posisi ini yang sering saya lakukan dan ternyata ini juga belum terlalu efektif. Sebagai teman itu kita seolah-olah memang sebagai teman dari murid kita berkata lebih lembut sama mereka. Contohnya, ayolah nak, yang tertib, buat guru bangga dong. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu posisi kita sebagai teman. Nah, itu ada segi positif dan negatifnya. Biasanya kalau guru memposisikan diri sebagai teman, murid tersebut itu hanya nurut kepada guru tersebut, hanya nurut kepada guru kelasnya saja. Ketika ada guru lain atau guru kelas lain yang masuk dan memberitahu seperti itu, terkadang itu tidak mempan. Anak tersebut hanya nurut kepada gurunya saja. Next Pak. Kemudian sebagai pemantau di sini kita bisa menggunakan kalimat, contohnya, nah, kamu sudah melanggar. Apa konsekuensinya? Biasanya di pemantau ini sudah ada peraturan kelas sebelumnya, sudah ada kesepakatan kelas. Jika anak itu melanggar, anak sudah tahu konsekuensinya. Maka di kelas mungkin konsekuensinya harus membersihkan kelas atau sebagainya. Nah, kalau posisi sebagai manajer bagaimana? Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tanpa kita tahu, kamu kok makan di kelas? Tapi kita langsung dekati anak tersebut. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira apa yang akan kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan ini kah? Bagaimana cara kamu akan memperbaikinya? Biarkan anak berpikir, mencari solusinya sendiri. Dan kita pastikan anak itu menyadari kesalahannya dan akan memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu, kalau Bapak
tersebut. Kalau misalkan ada anak yang misalkan membuang sampah ataupun tidak mendengarkan ataupun yang lain, kadang saya sendiri kadang masih sebagai teman, kadang juga sebagai penjaga juga kadang-kadang, tapi lebih condong apa yang saya lakukan yaitu memberikan pengawasan kepada mereka tanpa dari apa yang mereka lakukan. Itu kalau saya yang lakukan. Nah, mungkin nanti masuk ke mana saya kurang tahu, mungkin lebih paham Bu Yeni yang sudah belajar. Tapi pada prinsipnya apa yang saya sampaikan bukan semata-mata saya menyampaikan saja, tetapi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya, bukan hanya dari SD sini saja, tetapi dari beberapa sekolah yang pernah saya ajar, baik dari SD yang bisa dikategorikan biasa, ya, ataupun SD yang dikatakan favorit. Dari permasalahan-permasalahan tersebut itu saya juga mengambil kesimpulan bagaimana cara kita mengatasi anak. Memang betul apa yang disampaikan Bu Yeni, bahwasanya kita terhadap anak itu tidak bisa lembut terus-menerus. Ada kalanya kita butuh ketegasan, aturan-aturan teman-teman. Kenapa? Karena masa depan anak kalau misalkan kita tidak mengarahkan pada hal-hal yang positif, itu bukan berdampak positif, tapi nanti suatu saat nanti anak itu justru akan mengalami kendala yang lebih besar karena tantangan di masa depan itu jauh lebih berat. Oleh sebab itu sebagai seorang guru itu harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik di masa yang datang. Itu pikiran kita harus ke sana. Jangan hanya sebatas yang penting mengajar saja, tidak bisa. Tapi kita harus memperlakukan anak sebagai seorang pendidik. Pendidik itu bagi saya jauh lebih penting daripada sekedar mengajar. Itu kalau saya seperti itu. Terima kasih. Dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Next Pak. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas keyakinan kelas. Saya mau tanya dulu kepada rekan-rekan, kepada Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu di tahun ajaran ini membuat keyakinan kelas? Mungkin kalau Buya sudah, alhamdulillah. Pak Subi sudah, alhamdulillah. Pak Agus, Bu An, Bu Mabel. Nah, mengapa kita memiliki aturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya? Nah, kalau hanya sekedar peraturan kan, lah nanti takut ditangkap polisi, nanti takut ditilang. Nah, tapi kalau kita sudah punya keyakinan, kenapa sih kok kita harus menggunakan helm? Tentunya apa Bapak Ibu? Demi apa? Demi keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan untuk penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin kemarin waktu ada corona, kita nanti kena sanksi dari Bapak Ibu dulu. Nah, itu kalau yang takut akan hukuman. Tetapi kalau sudah punya keyakinan, kenapa sih kok kita harus menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat? Demi apa Bapak Ibu? Demi kesehatan diri. Nah, itulah yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita, kepada murid-murid kita, adanya keyakinan tersebut. Next Pak. Nah, bagaimanakah membuat suatu keyakinan kelas? Nah, ini kemarin saya di tahun ajaran baru ini sudah membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Apa yang kita lakukan pertama kali yaitu berdiskusi tentang peraturan. Peraturan di sekolah ini ada beberapa, mungkin juga sudah ada yang terpampang. Dari tata tertib atau peraturan sekolah ini kita bahas, kita tawarkan kepada anak-anak. Kemudian kita akan merumuskan peraturan itu menjadi suatu keyakinan kelas. Ya, anak-anak akan menulis semua perintah-perintah yang ada di sekolah ini dan larangan-larangan. Nah, dari kata larangan biasanya banyak menggunakan kata tidak boleh, dilarang atau jangan. Nah, dari kata-kata tidak boleh, dilarang atau jangan itu kita ubah menjadi kalimat yang positif.
Sebagai contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bagaimana kalau kalimat itu kita ubah menjadi kalimat positif? Maka jadi apa? Bapak Ibu bisa kita buanglah sampah. Iya, betul. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus bisa lagi, tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Karena itu juga kita bisa rubah ya. Ya, datang lebih awal dan sebagainya seperti itu. Nanti jadi di sebuah keyakinan kelas sudah tidak ada lagi kalimat negatif di situ. Kita ubah semuanya menjadi kalimat positif. Dari pernyataan-pernyataan itu kita jadikan kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas baru kita ambil yang betul-betul diyakini oleh siswa kita yang akan dilaksanakan oleh mereka. Kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak, cukup beberapa saja, tapi benar-benar akan diyakini dan dilaksanakan oleh murid-murid kita. Setelah keyakinan kelas itu tercipta, bisa ditulis kembali dan kita tempel, boleh dihias dan sebagainya yang siswa bisa membacanya dengan mudah. Siswa merasa tertarik dengan tulisan itu, kemudian kita tempel dan pastinya anak-anak harus selalu mengingatnya dan meyakini akan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Next Pak. Nah, ini contoh adanya kesepakatan kelas sebelum menjadi keyakinan kelas. Ya, yang pertama ada menjaga kenyamanan belajar. Nah, kesepakatannya apa? Fokus bersikap santun kepada guru dan teman, menjaga perasaan orang lain. Ini tidak boleh biasanya sering membuli yang sering terjadi di sekolah kita itu dengan menyangkut pautkan nama orang tua biasanya. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga tentang disiplin. Disiplin itu isinya apa saja? Bisa berangkat sekolah tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, belajar dengan tekun, mengikuti upacara, tiket kelas. Kemudian yang keempat jujur. Jujur bagaimana? Mengerjakan tugas sesuai kemampuan sendiri, menghindari mencontek atau menyalip pekerjaan teman, berani mengakui kesalahan. Yang kelima, menjaga fasilitas sekolah. Contohnya apa? Mengembalikan buku pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, ya, menggunakan laptop ataupun HP kalau disuruh bawa HP itu dengan bijaksana, hemat listrik, memanfaatkan jaringan internet itu kalau sedang memang digunakan untuk pembelajaran saja. Itu contoh kesepakatan kelas. Dan dari kesepakatan kelas ini nanti kita pilih benar-benar mana yang akan diyakini siswa itu akan dilaksanakan dengan benar-benar beserta konsekuensinya. Ya, next Pak. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas tadi seperti yang sudah saya paparkan di awal, yaitu urutannya pertama lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, hindari kata jangan, dilarang dan tidak boleh. Kemudian sedikit saja supaya mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadinya keyakinan kelas ini dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi muridnya masing-masing. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Semua anak itu terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Next Pak. Nah, ini tadi segitiga restitusi. Nah, saat kita posisi kita sebagai manajer, kita melakukan kegiatan restitusi, ini yang pertama adalah kita menstabilkan identitas anak. Ketika anak berbuat kesalahan, ya kita menstabilkan dulu. Anak ketika salah, kemudian kita panggil sendiri di kantor atau di ruangan yang berbeda. Anak pasti sudah merasa, saya kenapa ya kok dipanggil, ada apa ya? Mereka pasti sudah takut terlebih dahulu. Anak sehebat apapun, seperti contohnya kita dulu, Mas Evan kita gunakan sebagai contoh. Wah, dia hebat sekali di kelas. Tetapi ketika kita panggil ke kantor, bagaimana dia? Dia sudah ketakutan. Nah, kita stabilkan identitasnya dulu dengan berbagai pertanyaan macam. Salah satunya, nah, setiap orang pasti pernah melakukan
berbuat seperti kamu. Guru juga dulu pernah salah seperti kamu. Nah, kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, anak-anak, itu dulu ya. Dia tidak terlalu merasa takut. Nah, setelah menstabilkan identitas, maka kita validasi tindakannya yang salah. Karena itu salah gimana sih? Nah, terus kita tanya, nah, kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa kamu melakukan pelanggaran seperti itu? Itu salah satu contoh pertanyaannya. Kemudian baru yang langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Ada sebuah contoh kalimat tanyanya. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang telah kita sepakati tetapi sekarang kamu langgar? Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Kira-kira kamu sudah melanggar kesepakatan keyakinan kelas kita yang mana? Kemudian, nah, sekarang kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Bagaimana kamu ingin bersikap? Apa kamu ingin meneruskan perbuatan tadi? Nah, kalau jawabanmu tidak, kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kita pancing anak itu sampai anak itu menemukan jawaban dan yakin untuk melakukan perbuatan yang tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Next, Pak. Nah, terima kasih Bapak Ibu untuk diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Di sini ada kata-kata motivasi. Guru yang biasa saja akan memberitahu. Guru yang baik akan menjelaskan. Guru yang unggul akan mendemonstrasikan. Tetapi guru besar akan menginspirasi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan diskusi